Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mulai ya. Untuk suara kedengaran jelas. Suara. Suaranya kecil. Kalau begini kedengaran. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wakilah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin agak kurang bagus suasananya. Barangkali ada gangguan internet nanti.
Nah, di grup WA itu saya sudah share ya, sudah share kitab PDF Idhoful Qawaid Al-Fiqhiyah Bitulabil Madrasati As-Saulatiyah yang ditulis oleh Al-Imam atau Al-Allamah Abdullah bin Sa'id Al-Lahji Al-Yamani. Kitab ini adalah kitab yang dijadikan landasan atau muqarrar di Madrasah Saulatiyah yang ada di Mekah. Dan pengarang dari kitab ini meninggalnya tidak jauh-jauh. Kalau di dalam kitab itu disebutkan beliau meninggal sekitar tahun 1410 Hijriah. Jadi Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji itu meninggal 1410 Hijriah. Artinya masih beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, kitab ini kita mulai dari judulnya, yaitu Idhoful Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu penjelasan tentang kaidah-kaidah fikih, penjelasan terkait kaidah-kaidah. Nah, kalau kita mempelajari atau di dalam rumpun ilmu syariah itu ada kita menamakan dengan atau kita mengenal ada istilah fikih, kemudian ada istilah usul fikih, kemudian ada istilah qawaid fikih, ada usul fikih, kemudian ada takhrij al-furu' atau takhrijul usul, kemudian kita juga kenal maqasidus syariah dan lain sebagainya. Jadi di dalam rumpun ilmu syariah sendiri memiliki banyak sekali keilmuan atau memiliki banyak sekali cabang ilmu. Nah, salah satunya adalah kaidah fikih. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah tentang al-umuru bimaqasidiha misalnya, yaitu bahwasanya segala sesuatu itu berdasarkan atas niatnya. Nah, itu kita masuk dalam kaidah atau aturan fikih. Nah, kenapa kok saya tertarik untuk menggunakan kitab ini? Yang pertama, kitab ini adalah versi mini ya, versi kecil dari kitab Al-Asbah wan Nadhair yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Jadi salah satu kitab referensi rujukan utama di dalam bab kaidah fikih itu adalah Al-Asbah wan Nadhair yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kemudian kitab Al-Asbah wan Nadhair ini dibuatkan nazomnya. Jadi kitab Al-Asbah wan Nadhair ini ada di perpustakaan pesantren Merapi Merbabu ya. Jadi kawan-kawan yang masih ada di PM3, ada kitab Al-Asbah wan Nadhair di bagian kitab Arab itu. Nah, itu adalah kitab induk kaidah fikih di dalam madzhab Syafi'i. Hanya saja pembahasannya mungkin nggak bisa dibaca oleh para kalangan muktadiin ya, atau seperti kita lah, misalnya kita membaca kitab itu agak menemukan kesusahan-kesusahan karena memang ibaratnya, kemudian masalah-masalahnya itu cukup pelik dan cukup boring Ya. sekarang kita dengar. Ya. Nah, kitab Al-Asbah wan Nadhair itu kemudian dibuatkan nazom. Jadi ada bait-bait syair yang diambil dari kitab Al-Asbah wan Nadhair. Judulnya adalah Al-Faraid Al-Bahiyah. Jadi Nadmul Qawaid Al-Fiqhiyah. Bait-bait syair itu kemudian disyarah oleh Al-Jarhazi di dalam kitabnya Al-Mawahib As-Saniyah. Dan kitab Idhoful Qawaid Al-Fiqhiyah ini adalah ringkasan dari Al-Mawahib yang ditulis oleh Al-Jarhazi. Nah, kemudian ingin saya sampaikan di awal bahwa metode kita untuk membaca kitab ini ya kita baca sebagaimana kita ngaji di pesantren ya. Artinya kita baca kata per kata, kemudian kita artikan kata per kata, baru kemudian kita mencoba untuk memahami apa yang ingin dijelaskan oleh
Syekh Al-Lahji di dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Tetapi sebelum itu ada mukaddimah begini. Kaidah fikih itu menjadi salah satu bahasan yang nanti akan sangat memudahkan kita ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah baru yang barangkali kita belum menemukan hukumnya atau barangkali kita belum mengetahui hukumnya, tetapi ketika kita merujuk pada kaidahnya, maka kita bisa menyimpulkan hukum dari kaidah tersebut. Jadi ibarat kita itu belajar rumus matematika. Jadi misalnya kita mengetahui rumus terkait penambahan atau penjumlahan. Kita tahu rumusnya. Suatu ketika kita menghadapi atau berhadapan pada angka-angka yang berbeda. Tinggal nanti angka-angka tersebut kita cocokkan dengan kaidah, maka akan menemukan hasil. Nah, itu adalah fungsi. Ada masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak tahu hukumnya, kita tidak tahu bagaimana syariat berbicara terkait masalah atau fenomena tersebut, maka nanti kita cocokkan berdasarkan syarat-syaratnya dengan kaidah-kaidah tertentu. Nah, setelah itu baru nanti kita akan mendapatkan hasil dari jawaban tersebut atau mengetahui hukum dari masalah yang sedang kita hadapi. Ini adalah salah satu faedah yang ada di dalam qawaid fikih. Nah, kemudian juga perlu kita pahami bahwa kaidah fikih itu berbeda dengan kaidah usul. Jadi jangan sampai kita keliru. Kaidah fikih itu sendiri dan kaidah usul itu juga sendiri. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Apa yang membedakan? Salah satu tingkatnya adalah kaidah fikih itu dia berbicara terkait kalau kaidah fikih itu objeknya adalah perbuatan mukallaf. Jadi kalau kaidah fikih objeknya adalah mukallaf. Kalau kaidah usul itu objeknya adalah teks-teks syariat. Misalnya di dalam kaidah usul itu ada yang namanya al-amru yaqtadi al-wujub. Kalau ada perintah di dalam teks syariat, maka konsekuensinya adalah wajib. Nah, itu objek penelitian di dalam kaidah fikih, di dalam kaidah usul adalah teks syariat. Sedangkan objek penelitian di dalam bab kaidah fikih adalah perbuatan mukallaf. Misalnya saya sholat, ya, saya sholat subuh. Kok kemudian di tengah-tengah sholat itu kok ada bayangan untuk membatalkan sholat. Nah, itu kan perbuatan mukallaf. Apa hukumnya? Apakah ketika kita ada niat untuk membatalkan sholat, meskipun belum benar-benar kita batalkan, itu sudah batal atau belum? Nah, itu dibahas di dalam kaidah fikih. Nanti kita bisa rujuk kepada syarat-syarat kaidah al-umuru bimaqasidiha, misalnya seperti itu. Nah, kita mulai membaca kitab ini. Kawan-kawan bisa cari kitabnya PDF atau beli kitab. Saya awalnya punya kitab Idhul Qawaid itu versi ini. Ini versi ini saya dapatkan di Tegalrejo. Kalau nggak salah dulu harganya 25.000. Kemudian saya lihat dulu saya membelikan santri-santri di Klaten karena pernah belajar kitab ini juga sama santri-santri di Klaten itu ada yang harganya 15.000. Tapi kalau yang versi yang PDF ini saya tidak punya versi aslinya, tapi saya print di percetakan di Jogja harganya 60.000. Hasilnya bagus. Jadi kalau kawan-kawan ingin mencari kitabnya bisa kitab yang di PDF ini dicetak atau beli kitab aslinya. Kalau kitab yang ada di PDF ini karena dia Darul Minhaj itu harganya agak mahal sampai sekitar 100 lebih. Ada yang sampai 200 lebih terbitan Darul Minhaj. Kalau terbitan Indonesia seperti Al-Haramain ini ya sekitar 24 ribuan. Gitu. Ala kulli hal, kita mulai. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana fihi wa fi ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, salah satu tradisi literasi Islam adalah membuka semua kitab itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab-kitab yang lain, sebagian ulama memulai halaman pertamanya itu dengan menyitir hadis Nabi tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tetapi di dalam kitab Idhahul Qawaid, Syekh Al-Lahdi ini beliau tidak memulai dengan hadis tersebut, tetapi beliau langsung memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini imtisalan atau berdasarkan mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi, kullu amrin dibalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Wa fi riwayah fahuwa abtar wa fi riwayah fahuwa ajdam. Jadi segala sesuatu yang memiliki urgensi, ya urgensi syariat tentunya. Jadi segala sesuatu yang memiliki urgensi terhadap ibadah atau memiliki manfaat dan maslahat untuk umat manusia, itu kalau tidak dimulai dengan basmalah itu barokahnya sedikit. Terjadi, iya terjadi. Misalnya dapat manfaat, iya dapat manfaat. Tetapi secara manfaat ukhrawi itu tidak mendapatkan keberkahan yang sempurna. Oleh karena itu menggunakan Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat-surat beliau yang dikirimkan kepada para penguasa wilayah atau negeri, baik ke Kisra, Kaisar, Maukis dan lain sebagainya, itu juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf ba ya, di kata basmalah itu kan ada huruf ba ya. Bi itu sebagian mufassir mengatakan lil musahabah. Tetapi kalau kita buka kitab-kitab beberapa kitab akidah, huruf ba, bi yang itu masuk dalam kategori huruf jar, itu diartikan dengan al-isti'anah. Jadi al-ba lil isti'anah, ba untuk memohon pertolongan. Jadi ketika kita mengatakan bismillah, kita memohon, kita bismillah berarti asta'inu bismillah. Saya memohon bantuan dengan nama Allah. Dan ini masuk dalam kategori at-tawassul. Nah, ismun, kata ismun itu kan sebenarnya kalau kita lihat tulisannya itu ada alifnya sebelum huruf sin, ya kan? Jadi ismun gitu. Ada alif, sin, terus mim. Tetapi di lafadz basmalah itu alifnya tidak ada. Langsung ba disambung dengan sin. Kenapa itu? Ya, misalnya Al-Wahidi menyebut itu karena huruf sin itu di dalam lafadz bismillah itu wuruduhu katsiro, selalu atau sering berulang-ulang atau sering diulang-ulang sehingga untuk memudahkan penulisan dan lil ikhtisar itu alifnya dihilangkan sehingga langsung digabung bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini berbeda dengan kata bismi rabbikal ladzi khalaq. Kawan-kawan bisa cek di surat Al-Alaq itu, alifnya itu masih ada. Jadi bismi rabbikal ladzi khalaq itu alifnya itu masih ada. Nah, kalau di bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada. Nah, kemudian kata ismun itu berasal dari kata as-sumu yang bermakna tinggi. Jadi ismun itu adalah tinggi. Kalau tinggi berarti nanti kelihatan. Kelihatan itu berarti nanti dikenal. Makanya orang diberikan nama itu biar kelihatan itu siapa sih namanya. Biar kelihatan siapa orangnya. Makna yang kedua, ismun itu berasal dari kata as-simah atau as-samah yang bermakna al-alamah, tanda. Jadi ismun itu bisa kita artikan sebagai tanda juga. Sehingga seseorang itu kalau diberikan nama itu bisa teridentifikasi. Ya, bisa teridentifikasi. Baik itu orang atau benda, itu kalau diberi nama ya berarti bisa teridentifikasi itu namanya A, itu namanya B. Tetapi para ulama itu kemudian tentu ya kata ismun itu terjadi perbedaan antara apakah itu bermakna tinggi, asumu, atau bermakna tanda, atau asimah, atau asamah itu. Itu terjadi perbedaan antara Basriyun dan Al-Kufiyun. Tetapi kita menemukan bahwa banyak ulama di dalam bab akidah
itu merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa kata ismun itu berasal dari kata asmu, yaitu tinggi. Jadi ala kulli hal seperti itu. Bismillahi Allah. Allah itu al-ismul a'dham. Al-ismu al-a'dham. Nama Allah yang teragung. Dan nama Allah ini tidak ada yang orang lain atau sesuatu yang lain yang menggunakan kata Allah. Jadi kalau ada orang kita jumpai nama orang memiliki nama Ar-Rahman, Rahman atau Rahim, ya meskipun secara syariat itu dilarang menggunakan nama itu, ya. Tetapi kita temukan banyak orang namanya Rahman, namanya Rahim. Ya. Tetapi kata Allah, Allah tidak ada yang lafaz Allah tidak ada yang menggunakan selain Allah, selain Tuhan. Tidak ada orang punya anak kemudian diberi nama anaknya Allah, itu enggak ada. Tapi kalau diberi nama Rauf atau Azim, ya itu ada, tetapi untuk nama Allah tidak ada. Jadi ketika kita mengatakan Bismillahi, itu berarti asta'inu biismillah. Apakah kita minta pertolongannya itu dengan nama Allah? Ya itu ibarat tawasul saja, karena sebenarnya kita mengatakan asta'inu billah, asta'inu billah. Jadi secara langsung saja asta'inu billah, saya memohon pertolongan dengan Allah. Saya memohon pertolongan dengan Allah. Bukan saya memohon pertolongan dengan nama Allah, tetapi ini sebagai adaban, ya adaban, sebagai bentuk adab. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah Rahman kasih sayang Allah yang ada di dunia dan di akhirat untuk semua umat manusia, dan Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman di hari akhir kelak. Itu. Kemudian beliau mengatakan wabihi, dan dengan Allah, atau wabihi dan dengan lafaz basmalah, nasta'inu kita memohon pertolongan. Badaan di permulaan, wa khatman dan di akhiran. Maksudnya apa? Kadang kita itu belajar itu melempem ya. Baru dapat beberapa pertemuan tiba-tiba kemudian menghilang. Entah itu ustadznya menghilang, entah itu santrinya menghilang. Ya sama-sama melempem gitu, hilang. Di awal cerah gitu, kemudian tiba-tiba hilang. Makanya beliau berdoa ya dengan nama Allah itu atau dengan basmalah itu, dengan pertolongan Allah kita minta bantuan agar ilmu yang sedang kita pelajari ini kita mulai dan bisa bertahan sampai akhir. Jadi badaan wa khatman. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Nah, di dalam riwayat yang lain, kalau kita tadi sebut ada ungkapan atau ada riwayat kullu amrin ribalin la yubda bil basmalah atau bi bismillah, ternyata ada juga riwayat lain yang menyebutkan kullu amrin ribalin la yubda fihi bil hamdalah. Jadi segala sesuatu yang memiliki urgensi dan itu tidak dimulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, itu berkahnya tidak ada. Makanya kadang ulama itu ada yang menyebutkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena digabung. Bismillah, Alhamdulillah, karena menggabungkan antara dua riwayat tersebut. Di dalam riwayat yang lain itu bidzikri, kullu amrin tibalin la yubda fihi bidzikrillah misalnya. Artinya doa secara umum. Nah, ala kulli hal, kita bisa memulai segala sesuatu kita itu bismillah. Dan di dalam tradisi literal Islam, itu kita bisa menjumpai para ulama atau para pengkhotib itu selalu memulai dengan alhamdulillah, rata-rata. Kebanyakan alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah dan seterusnya seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan kata syukur itu memiliki perbedaan. Jadi kalau alhamdulillah itu pujian yang kita ucapkan, baik kita dalam keadaan diberi nikmat atau tidak diberi nikmat, ya kita puji saja. Orang memuji itu kan tidak menunggu dia diberikan sesuatu. Makanya alhamdulillah itu lebih umum dan lebih beretika kita ungkapkan daripada syukrun atau asyukru. Karena lafaz asyukru, syukron itu adalah respon yang kita ucapkan atau ucapan yang kita keluarkan sebagai respon atas sesuatu yang diberikan kepada kita. Jadi kita diberikan uang, terima kasih. Ngomongnya syukurun, askuruka. Saya berterima kasih kepadamu atas pemberian ini. Tetapi tidak kita katakan ahmad juga. Saya puji engkau atas pemberian yang engkau berikan.
Oleh karena itu beberapa kalangan mengatakan alhamdu itu khusun lillahi ta'ala, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdu itu tidak bisa kita ucapkan ahmaduka ya fulan gitu. Saya puji engkau dalam konotasi berterima kasih atau pujian. Karena alhamdu itu hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, memuji pujian untuk Allah allazi zat yang assasa. Jadi assasa yu'assisu taksisan. Assasa itu apa itu? Memondasi atau membuat pondasi. Assasa. Ada asasun, bisa kita baca usun, isun, asasun. Ususun itu bisa kita baca tiga-tiganya. Bisa kita fathah, bisa kita baca dhammah pakai usus, ususun, atau bisa juga. Assasa qawaidal ahkam. Qawaid itu aturan-aturan, al-ahkam hukum-hukum. Nah, ini kita memuji. Jadi beliau mengajak kita untuk memuji Allah, zat yang telah membuat kaidah-kaidah hukum. Nah, ini penting kita ketahui. Al-Quran itu kan ya cuman itu 30 juz. Al-Quran tidak membahas segala hal secara eksplisit. Itu harus kita akui. Bahwasanya teks Al-Quran itu terbatas dan sudah berakhir. Wahyu tidak lagi turun. Tetapi masalah yang dihadapi oleh manusia itu selalu berubah. Masalah yang kita hadapi atau perilaku-perilaku fikih yang terjadi di tahun 2000 itu sama sekali berbeda dengan perilaku-perilaku manusia yang ada di 2023. Jadi al-mustajadat, ya, berbagai macam hal baru itu selalu muncul. Sedangkan teks syariat, baik itu Al-Quran maupun Sunnah itu sudah selesai. Al-Quran ya sudah itu 30 juz, 114 surat, 6.600 sekian ayat. Hadis juga sudah itu terkompilasi di dalam kitab-kitab Sunnah atau di dalam kitab-kitab yang lainnya. Tetapi masalahnya itu lebih banyak daripada teks-teks syariat tersebut. Sehingga perlu ada kaidah. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri khas keilmuan umat Islam. Adanya kaidah-kaidah universal yang dia bisa berlaku sepanjang masa, yang kaidah-kaidah itu diambil dari teks-teks. Sama kita begini, kita belajar perkalian, itu kan tidak mungkin kita hafalkan 1 kali 1 sampai la nihayat, sampai tidak ada akhirnya, 1000 kali 1000, 1000 kali 1 juta, 1 kali miliar. Kan kita tidak pernah menghafalkan seperti itu. Karena itu angka yang tidak ada habisnya. Ya mungkin itu angka yang tidak ada habisnya. Tetapi untuk memangkas hafalan yang barangkali sangat banyak, itu cukupkan diberikan kaidah saja. Jadi ketika kita mencari 1000 kali 1000, ya tidak perlu kita mencari kitabnya 1000 kali 1000 mana nggak ada di kitabnya. Kita cari terus, nggak perlu. Cukup kita gunakan rumus dan kita akan menemukan hasil dari perkalian 1000 kali 1000. Sama kehidupan manusia itu juga seperti itu. Kita tinggal apa sih yang sedang terjadi, ya sudah itu kemudian kita cari kaidah-kaidah umumnya, kaidah-kaidah fikihnya, kemudian kita dapatkan hasilnya. Nah, jadi qawaid, jadi asas. Nah, qawaidil ahkam, asasa qawaidil ahkam yang telah mentaksis atau mempondasi, mendirikan kaidah-kaidah hukum. Al-ahkam di dalam muqaddimah al-lahji ini yakni al-ahkam asyariyah, al-amaliyah. Jadi al-ahkam asyariyah, al-amaliyah, yaitu hukum-hukum syariat yang berkenaan dengan perbuatan. Ya, jadi hukum itu kan banyak. Kalau kita berbicara tentang hukum, ada hukum al-hukmu at-tabi'i, yaitu hukum-hukum tentang natural, hukum-hukum sains. Ada al-hukmu al-i'tiqadi, ada hukum-hukum terkait keyakinan, akidah, tauhid, dan sebagainya. Kemudian ada al-hukmu al-adabi, hukum-hukum terhadap etika, terhadap estetika, terhadap kesopanan. Kemudian ada juga al-hukmu al-fi'li, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan. Nah, karena kitab ini adalah kitab kaidah fikih, maka al-ahkam, hukum-hukum yang ada di sini, itu adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan af'alul mukallaf, min haitsu huwa mukallafun.
Jadi hukum-hukum terkait mukallaf dari segi seseorang itu adalah mukallaf. Jadi nanti kita tidak membahas tentang kaidah akidah, tidak membahas tentang kaidah bahasa. Jadi kita tidak menemukan mubtada marfu, khobar marfu yang enggak ada di dalam kaidah fikih. Karena itu adalah kaidah lughah. Nah, jadi qawaidul ahkam ala masolihil anam. Nah, ini penting. Ala masolih. Jadi kaidah-kaidah yang dibuat atau dijelaskan di dalam Al-Quran kemudian diistimbatkan oleh para ulama itu semuanya berhubungan atau bertujuan untuk merealisasikan maslahat al-anam. Al-anam itu al-makhluk, yaitu semua ciptaan. Jadi al-anam semua ciptaan dan tidak terbatas pada manusia. Jadi hukum-hukum fikih itu maslahat yang diambil atau manfaat yang diperoleh dari mempelajari hukum fikih dan mengamalkan ajaran fikih itu maslahatnya itu layak tasubi umur al-adami, tidak terbatas pada maslahat umat manusia saja. Maka sekarang kalau kita buka di jurnal-jurnal terkait lingkungan, itu muncul fikih lingkungan, gitu. Hukum melakukan eksploitasi, hukum pencemaran, hukum menanam ini, menanam itu di pinggiran sungai atau di pinggiran laut, itu ternyata semuanya banyak. Terutama ketika dikaji, dilihat menggunakan perspektif makosid syariat. Nah, masolih itu kan berbicara tentang makosid. Bahwa tujuan syariat itu adalah jalbul manfa'ah wa darul mafsadah. Berusaha untuk merealisasikan maslahat sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk menolak mafsadat, menghindarkan manusia dari mafsadat. Maka dari muqaddimahnya Syekh Al-Lahdi ini kita pahami bahwa semua syariat yang diwajibkan kepada kita itu maslahatnya adalah untuk umat manusia sendiri terkhususnya dan juga kepada semua ciptaan secara umum. Jadi penting, kadang kita itu berpikir kenapa sih syariat kok nyuruh ini nyuruh itu ya, kenapa sebulan suruh puasa di Ramadan, kemudian kenapa Idul Fitri, Idul Adha 2 kali, kenapa sholatnya 5 kali, macam-macam, kenapa ada zakat dan lain sebagainya. Kalau kita buka misalnya Imam Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat, misalnya beliau menyebutkan salah satu tujuan syariat itu adalah agar manusia itu berada di bawah payung syariat. Di bawah payung syariat. Artinya semua kehidupan manusia itu terkendali, tersistem, teratur dan terapikan di bawah hukum-hukum syariat. Karena hukum syariat itu tidaklah hadir kecuali untuk merealisasikan maslahat. Ketika manusia itu berada di luar syariat, kemudian membuat hukum dalam perspektif mereka sendiri, dengan kemampuan penalaran mereka sendiri, ya orang nanti akan kacau. Ya kita bisa saksikan saja hari ini, ketika hukum dibuat-buat sendiri, terutama hukum yang tentu sudah ada teksnya ya. Kita berbicara pada hukum yang sudah ada teksnya, sudah dijelaskan oleh para ulama, sudah dijelaskan oleh Al-Quran, Sunnah, kemudian membuat hukum sendiri. Itu kan sama saja kita menandingi hukum tersebut, ya. Dan ya kita bisa lihat efeknya seperti itu. Jadi tujuan syariat adalah menciptakan hukum, yang hukum itu mengeluarkan manusia dari hawa nafsunya, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syatibi. Kemudian manusia itu tetap berada di bawah payung hukum itu, sehingga maslahat amah, maslahat secara umum itu dapat terrealisasi. Jadi demikian. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulil Islam. Jadi wassalatu wassalamu, wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam ala rasulil Islam, kepada Rasul Islam. Kata as-solah itu fiilnya apa itu? Kata as-solah itu solatan daima ini mutalazima ini. Jadi solat itu kan fiilnya sholla yusolli gitu ya. Sholla yusolli. Itu masdarnya apa sebenarnya? Tasliyah kan. Jadi sholla yusolli tasliyatan. Zakka yuzaki tazkiyatan. Jadi sholla yusolli itu masdarnya tasliyah. Tetapi sering kita menggunakan ungkapan as-sholatu, menggunakan isim masdar, tidak menggunakan masdar. Nah, itu karena tasliyah, kalau kata tasliyah itu lebih konotasinya buruk. Jadi watasliyatal jahim itu artinya adalah memasukkan seseorang kepada neraka.
atau memasukkan idkhalu syai'in finnar, memasukkan sesuatu kepada api. Nah, makanya adaban sebagai bentuk adab kepada Nabi, para ulama tidak menggunakan ungkapan tasliyah. Kan nggak ada kita baca muqaddimah kemudian at-tasliyatu wat taslimu ala Rasulillah, kan nggak ada kita baca seperti itu. Tetapi yang ada adalah wassalatu. Kita menggunakan isim masdar. Kenapa? Karena adab. Karena tasliyah, kata tasliyah sebagai masdar dari kata sholla yusolli, itu konotasinya adalah neraka atau konotasinya api. Itu tidak cocok. Nah, as-sholatu minallah itu adalah rahmat. Kan kita di dalam khutbah Jumat itu kan biasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah itu bersolawat, malaikat itu juga bersolawat, kemudian para hamba-hamba itu juga diperintahkan untuk bersolawat. Nah, kalau solawat konteksnya Allah, kalau Allah bersolawat artinya Allah memberikan rahmat. Sallallahu alaihi itu artinya semoga Allah memberikan rahmat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat, solawat malaikat itu adalah istighfar, memohon ampun. Sholla al malaikatu li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat memintakan ampun untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu ini makna secara bahasa ya, makna secara bahasa. Nah kalau untuk jamadat, untuk benda-benda, solawat itu adalah at-tasbih wa taqdis. Jadi batu itu juga bersolawat. Meja, kursi itu juga bersolawat. Tetapi dalam pengertian sebagai tasbih wa taqdis, yaitu memuji dan mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam ayat itu disebutkan yusabbihu lillahi ma fis sama. Kata ma itu kan dia umum terhadap segala sesuatu al-maujudat. Ya, baik yang ada itu manusia, hewan, bebatuan, nah semuanya itu kan al-jamadat. Semuanya itu bersolawat kepada Allah dalam artian yusabbihu atau yuqaddisu, mensucikan Allah, memuji Allah. Nah kalau untuk manusia solawat itu adalah ad-du'a dan at-tadarru, ya, atau secara keseluruhan artinya adalah ibadah. Jadi wassolatu adalah doa, wassalamu. Nah, salam itu kan juga dari sallama yusallimu. Fi'ilnya kan sallama yusallimu. Sama tadi sholla yusolli. Masdarnya kan taslim, sallama yusallimu tasliman. Maka di dalam beberapa muqaddimah khutbah itu kan ada tasliman, gitu. Ada yang tasliman, sholatan wa tasliman. Kenapa kok wassalamu tidak menggunakan wat taslimu? Yaitu mengikuti wazan atau bentuk kata sebelumnya. Karena sebelumnya di kata as-sholat itu menggunakan as-sholatu, maka as-salam at-taslim itu juga menggunakan ungkapan atau menggunakan wazan as-salamu. Jadi sama-sama biar ya secara sastrawi lah enak dibaca, indah untuk didengar gitu. Ala Rasulil Islam, untuk Rasul Islam. Ala Rasulil Islam. Sayyidina Muhammadin. Sayyidina. Kata Sayyid itu kan ya debat ya. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang pernah lihat potongan kajian saya terkait kata Sayyidina. Sayyidina itu artinya baginda di dalam bahasa Indonesia. Baginda atau junjungan. Sebagian kalangan tidak mau menggunakan kata sayyidina, berdalilkan itu adalah gulu gitu ya. Gulu, berlebih-lebihan. Ya padahal tidak ada berlebih-lebihan sama sekali di dalam pujian. Jadi sebagian orang tidak mau menggunakan kata sayyidina wa mustafa wa habibina, tidak mau menggunakan kata itu karena dianggap berlebih-lebihan. Padahal di dalam Al-Qur'an Al-Qur'an kan menjelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira itu minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Itu kan ada kata pujian. Jadi pujian yang berlebih-lebihan kepada Nabi itu ketika kita menganggap bahwasanya Nabi itu adalah seperti anaknya Allah atau sampai
level anaknya Allah, anaknya Tuhan, atau bahkan Tuhan itu sendiri. Karena di dalam sebuah hadis itu Nabi menyatakan, kalian jangan berlebihan kepadaku sebagaimana orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Gara-gara menggunakan hadis ini, menggunakan dalil ini, sebagian orang tidak mau menggunakan kata sayyidina karena dianggap berlebihan. Padahal berlebihan yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Nabi Isa itu adalah sampai mengangkat Nabi Isa pada level Ibnullah, anak Tuhan. Jadi tidak ada berlebihan sama sekali di dalam penggunaan kita terhadap lafaz sayyidina. Nah, begitu juga di dalam tradisi Jawa misalnya. Kita biasa sebagai orang Jawa itu menyebut Allah itu sebagai pangeran atau Gusti. Pangeran atau Gusti. Gusti Allah. Itu sebagian juga tidak mau menerima, masa Gusti kok, masa Allah dipanggil Gusti. Jadi sama kayak Gusti Prabu Siliwangi, Gusti Prabu Wijaya, Kertanegara, dan lain sebagainya. Akhirnya tidak mau menggunakan kata, tidak mau lafaz Gusti. Lebih memilih menggunakan langsung Allah saja. Padahal di dalam bahasa itu ada yang namanya idhofah. Kalau lafaz ini disandingkan dengan ini, maka maknanya seperti ini. Kalau lafaz ini disandingkan dengan kata yang ini, maka lafaznya maknanya seperti ini. Jadi murakkab, ada lafaz yang murakkab itu menghasilkan definisi baru. Ya. Jadi ala kulli hal ketika ada orang mengungkapkan kata, terutama orang Jawa mengatakan Gusti Allah, ya itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi problem. Karena Gusti yang disandingkan dengan Allah, yaitu sama saja kita mengatakan Robbuna atau Ilahuna Allah. Robbuna Allah. Atau Robbi ya Allah. Gusti ya Allah. Itu konotasinya seperti itu. Nanti ketika kita mengatakan Gusti Siliwangi misalnya, ya kita tidak mungkin mengartikan Gusti, kata Gusti yang bergandengan dengan Siliwangi, itu sama dengan kata Gusti yang kita sandingkan kepada Allah. Itu tidak mungkin. Nah, itu namanya ada majas-majas itu ya, yang dijelaskan cukup banyak di dalam kitab Mafahim Yazid An-Nusrah saya Abu Ya Al-Maliki. Wa alihi, dan dari selawat dan salam yang kita ucapkan itu juga kita tunjukkan kepada keluarga-keluarga Nabi. Nah, ini baru viral kan, baru viral. Saya izin ambil minum dulu ya. Di Al-Ali, di dalam sholawat ini, itu kalau di dalam bab fikih, bab zakat, madzhab Syafi'i Al-Ali itu adalah Banu Hashim dan Banu Muthalib. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Ali, keluarga Nabi, di dalam bab fikih, terutama di bab zakat, juga di bab Qismatul Ghanimah, pembagian harta rampasan perang, dalam madzhab Syafi'i itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, Bani Muthalib. Bani Muthalib. Muthalib itu adalah orang yang merawat Abdul Muthalib. Jadi ketika Abdul Muthalib itu kan anaknya Hashim. Abdul Muthalib Hashim wafat ketika Abdul Muthalib ini masih kecil. Ya, kemudian Muthalib merawat anaknya Hashim ini. Makanya kemudian dinamakan dengan Abdul Muthalib. Jadi Muthalib itu adalah nama pamannya. Kemudian Abdul Muthalib ini anak Hashim. Nah, gara-gara jasa Muthalib merawat anaknya Hashim yang kemudian dinamai dengan Abdul Muthalib, itu Nabi memasukkan Banu Muthalib itu sebagai sekutu utama Banu Hashim. Ya, menjadi sekutu utama Banu Hashim. Di dalam pendapatnya Imam Malik, Al-Alu itu adalah Bani Hashim. Jadi Al-Alu itu bukan hanya sebatas dzurriyyatur Rasul min Sayyidati Fatimah, bukan. Di Al-Alu itu keluarga Nabi itu bukan hanya jadi Ahlul Bait itu bukan hanya sebatas pada keluarga Nabi yang itu berasal dari anak cucu
Fatimah atau anak cucu Sayyidina Ali, bukan. Ahlul Bait itu adalah anak cucunya Banu Hashim di dalam mazhab Imam Malik. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, Ahlul Bait itu adalah anak cucu Banu Hashim dan Banu Muthalib. Ya, Imam Abu Hanifah punya pendapat yang agak luas. Beliau menambahkan Banu Abdisyam. Jadi Ahlul Bait menurut Hanafiyah itu yang pertama Banu Hashim, Bani Hashim, yang kedua Bani Muthalib, dan yang ketiga adalah Bani Abdisyams. Itu kalangan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan itu leluhurnya itu. Nah, itu di dalam bab fikih, di bab kismatul zakat atau kismatul ghanimah. Di dalam bab doa, keluarga Nabi itu adalah semua orang yang beriman. Jadi semua orang beriman itu adalah masuk dari kalangan keluarga Nabi. Jadi ketika kita berdoa sallallahu ala rasulillah wa alihi, dan juga kepada keluarga Nabi, di dalam bab doa itu masuk di dalam lafadz al-ali, itu semua umat yang beriman. Ya, jadi semua orang yang beriman masuk dalam kategori al-ali. Wa ashabi, dan juga para sahabatnya al-kiram yang mulia. Jadi wa alihi wa ashabi al-kiram. Ini kita sudah mau 45 menit baru dapat dua baris ini. Air. Wa ashabihi al-kiram. Jadi memang karena tadi saya bilang kita mau ngaji ala pesantren. Kalau ngaji ala pesantren itu berarti kata per kata kita coba untuk kita kuliti. Tapi kalau kita ngajinya versi anak kuliahan, yo satu kitab pun bisa kita selesaikan satu malam. Gitu. Makanya anak kuliahan nggak ada yang pinter. Gitu. Kenapa? Karena satu kitab kok diselesaikan dalam waktu singkat. Kalau orang pesantren ngasih satu kitab diselesaikan dalam tempo yang sangat lama. Dulu kita belajar ya di Libya itu Kuwait City pakai Al-Mumti. Itu 2 tahun kita pelajari kitab itu. Karena di Libya masih kayak kurus lah. Tidak menggunakan diktat, tidak menggunakan muqarrar, apalagi menggunakan PowerPoint ya. Masih benar-benar menggunakan kitab. Itu kita belajar kaidah fikih 2 tahun. Kalau di kampus lain mungkin kaidah fikih cuma 1 semester selesai. Makanya anak-anak kampus jarang ada yang pinter. Kalah dengan anak pesantren. Karena anak pesantren belajarnya kata per kata. Enggak nanggung. Jadi kita mencoba untuk belajar ala pesantren ya. Fair. Sahabat itu adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Yang pertama, pernah bertemu dengan Nabi meskipun sekali. Yang kedua, beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan iman. Jadi yang dinamakan dengan sahabat itu adalah pernah bertemu dengan Nabi, walau marrotan meskipun sekali, kemudian mengimani apa yang dibawakan oleh Nabi, dan yang ketiga adalah meninggal dalam keadaan beriman. Oleh karena itu Uwais Al-Qarni itu tidak dimasukkan dalam kategori sahabat, karena Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi. Begitu juga Raja Najasyi. Raja Ethiopia itu, Negus itu tidak dimasukkan dalam tabaqatus sahabat. Kenapa? Karena rukun pernah bertemu Nabi itu tidak terpenuhi. Raja Najasyi tidak pernah bertemu dengan Nabi, sehingga Raja Najasyi tidak termasuk dalam kategori sahabat, tetapi masuk dalam kategori tabiin. Gitu. Al-kiram yang maha mulia. Amma ba'du. Nah, amma ba'du ini adalah salah satu tradisi yang ada di dalam tradisi Islam, dan itu tidak ada di dalam tradisi yang lain. Yang hari ini nampak munculnya seperti itu. Amma ba'du ya biasa kita gunakan di dalam tradisi Islam. Ada 5 pendapat terkait siapa yang pertama kali menggunakan kata amma ba'du. Tetapi yang paling rajih adalah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Jadi amma ba'du itu artinya faslul khitab, yaitu kata yang digunakan untuk memisahkan antara muqaddimah dengan isi ungkapan. Amma ba'du itu pemisah antara muqaddimah
dengan isinya. Nah, ini makanya mukaddimahnya ya cuman sampai wa alihi wa ashabihi al-kiram, amma ba'du, adapun berikutnya gitu. Fayaqulu, maka berkata al-faqiru al-faqir. Jadi fakir itu adalah orang yang membutuhkan, al-faqir. Al-faqru itu ada dua definisi. Al-faqru al-am dan al-faqru al-khos. Kalau al-faqru yaitu rasa butuh secara umum, atau al-faqru al-am itu semuanya butuh. Semua manusia itu masuk dalam kategori al-faqru al-am. Saya ini juga orang fakir secara umum. Orang kaya pun juga orang fakir secara umum. Kenapa? Karena semua orang itu membutuhkan Allah. Semua orang membutuhkan rahmat Allah. Tetapi nanti ada yang namanya al-faqru al-khos, yaitu kefakiran yang khusus. Nah, itu untuk orang-orang yang memang dalam konteks ekonomi. Dalam konteks ekonomi ada al-fakir dan ada al-miskin. Al-faqiru ila afillahil bari Abdullah ibnu Sa'id Muhammad Abbadi al-Lahji al-Hadrami asy-Syihari. Jadi penulis kitab ini adalah Syekh Al-Allamah Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi al-Lahji. Al-Lahji itu nama provinsi di Yaman. Al-Hadrami itu juga Hadramaut itu, Asy-Syihari itu nama kampung di Al-Lahji. Jadi Al-Lahji Al-Hadrami Asy-Syihawi itu adalah nama tempat, nama provinsi, nama qaryah, nama desa di Yaman. Kemudian beliau tinggal di Mekah dan mengajar di Madrasah Saulatiyah di Mekah. Nah, di Indonesia itu ada pesantren yang sanatnya memang benar-benar nyambung ke Saulatiyah. Yang saya tahu. Yang selainnya saya nggak tahu. Dulu ketika saya pertama kali mengajar kitab ini di Mahasantri Ma'at Ali di Klaten, saya jelaskan ini adalah kitab yang dijadikan referensi atau muqarrar di Madrasah Saulatiyah di Mekah. Kemudian setelah pelajaran ada seorang santri yang dari Bali kemudian mengatakan, Ustaz, kok tahu Madrasah Saulatiyah? Saya jawab, kan saya baca sejarah gitu. Karena memang di sejarah banyak disebut Madrasah Saulatiyah itu. Pesantren saya guru-gurunya dari sana. Siapa? Siapa namanya? Siapa nama kiai ini? Beliau nyebut ternyata memang dia adalah nyantri di tempatnya Tuan Guru Bajang. Bapaknya Tuan Guru Bajang, pendiri Nahdlatul Wathon, nah itu adalah alumni Madrasah Saulatiyah. Alumni Madrasah Saulatiyah. Jadi kalau pengen nyari sanad keilmuan ke Madrasah Saulatiyah di Mekah, berarti ya yang saya tahu berarti ya mondok saja di Nahdlatul Wathon di Lombok, di pesantrennya Tuan Guru Bajang. Oh iya. Beliau mengatakan inna sesungguhnya fannah ilmu. Jadi fannun itu adalah ilmu. Inna sesungguhnya fannah al-qawaidi. Ilmu tentang kaidah-kaidah fikih itu azimun, itu azim, luar biasa. Beliau memulai ungkapan ini karena banyak orang yang lalai untuk mempelajari ilmu ini. Bihi, dengan ilmu tersebut, tatadarrabu an-nafsu, jiwa atau manusia itu tatadarrabu itu tatamarronu itu apa? Mempraktekkan atau mumarosa, apa sih kalau bahasa Indonesia itu? Latihan ya. Tatadarrabu an-nafsu fi ma'akhididz dzununi wa madarikil ahkam. Dengan ilmu kaidah fikih itulah seseorang itu akan melatih kelihayannya untuk berinteraksi dengan ma'akhid az-dzunun. Ma'akhid itu tempat makanul akhdi, ma'khad, tempat mengambil. Az-dzunun. Az-dzunun itu hukum-hukum syariat. Jadi az-dzunun itu fikih. Jadi fikih itu disifati dengan adzon. Fikih itu adalah dzonniyat. Dzonniyat itu apa? Dzonniyat itu kalau ini bukan dzon yang di dalam inna ba'dadh-dzonni itsmun, bukan itu ya. Dzon di sini di dalam kategori fikih itu adalah prasangka yang kuat. Jadi adzon itu adalah prasangka yang kuat.
Dan fikih itu adalah bab prasangka. Saya ulangi, fikih itu adalah bab prasangka. Ma'akhidud dunun, tempat mengambil prasangka. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya fikih itu memungkinkan terjadinya perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka sebagian ulama itu tidak mengkategorisasikan di dalam bab fikih. Karena fikih itu tempatnya perbedaan. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada perbedaan itu namanya syariat. Jadi ada yang membedakan ini syariat, ini adalah fikih. Meskipun pembedaan ini sedikit dikritik ya, tapi kita pakai yang ini untuk takrib saja, untuk mempermudah kita pada malam hari ini. Syariat itu adalah sesuatu hukum yang tidak menerima khilaf. Misalnya apa? Sholat wajib 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib. Subuh wajib, itu kan hukum. Apa hukum sholat subuh wajib? Itu masuk dalam kategori apa? Kita mengatakan sholat subuh itu wajib, itu bab fikih atau bab syariat? Nah, kita katakan itu adalah bab syariat. Kenapa tidak menerima perbedaan? Tidak ada kemudian mengatakan sholat subuh itu sunnah atau fardu kifayah atau apalah, tidak ada. Hukum sholat subuh itu cuma satu wajib. Tidak ada ulama yang menyebutkan subuh sunnah, tidak ada. Maka itu masuk di dalam kategori syariat. Adapun fikih itu adalah masuk dalam kategori dzanniyat, prasangka-prasangka. Oh, saya rasa. Tapi para ulama ya ini. Saya rasa sholat duha itu fardu kifayah. Tapi nggak ada ya. Saya rasa sholat duha itu adalah sunnah. Saya rasa sholat duha itu makruh. Saya rasa sholat duha itu sunnah kalau dilakukan jarang-jarang. Saya rasa kalau sholat sunnah itu sholat duha itu sunnah ketika dilakukan setelah pulang dari safar. Nah, itu perbedaan ulama itu banyak terkait hukum sholat duha. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah kalau dilakukan jarang-jarang, ada yang mengatakan sunnah kalau dilakukan setelah perpergian, setelah safar. Ada minimal 4 pendapat terkait hukum sholat duha. Kenapa kok ada perbedaan? Karena memang itu adalah pembahasan fikih. Dan referensinya, kenapa kok terjadi perbedaan? Karena hadisnya itu menjelaskan hukum yang berbeda-beda. Memiliki konteks yang berbeda-beda. Sehingga para ulama memiliki kesimpulan yang berbeda-beda juga terkait hukum sholat duha itu. Wa madarikil ahkam. Madarik itu sumber atau tempat mengetahui atau tempat diketahui al-ahkam hukum. Ini namanya teks syariat. Jadi ma'akhid ad-dunun, preferensi masalah-masalah fikih, wa madarikil ahkam, ini adalah teks referensi Quran dan Sunnah. Wa huwa, dan hal tersebut ya, yaitu fikih, wa huwal asasu lil fiqhi. Jadi ma'akhidud dunun dan madarikul ahkam itu adalah asas untuk fikih. Jadi kita tidak mungkin, kecuali kita memang meniatkan diri untuk menjadi muqallid sampai mati ya, tidak perlu kita mempelajari hal-hal seperti ini. Beliau mengatakan bahwa asas dari fikih itu adalah mengetahui ma'akhidud dunun dan madarikul ahkam. Untuk apa? Nanti untuk al-ilmu atau huwa ilmul halali wal haram. Jadi wa huwal asasu lil fiqhi, dan itu adalah asas dari ilmu fikih. Beliau menjelaskan fikih itu apa? Alladzi huwa ilmul halali wal haram. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang al halal wal haram. Nah, tapi kan fikih bukan cuma halal dan haram ya. Fikih itu kan ada sunnah, ada wajib, ada makruh, ada haram, ada mubah. Lalu limadza ikhtasara al-mu'allifu huna bil halal wal haram? Kenapa beliau hanya membatasi pada al halal dan haram? Karena al halal itu bisa diartikan sebagai wajib, sunnah, dan mubah. Al halal itu kan boleh dilakukan.
boleh dilakukan. Nah, boleh dilakukan itu wajib, itu juga boleh dilakukan, bahkan harus dilakukan. Sunnah itu juga boleh dilakukan, mubah itu juga boleh dilakukan. Dan yang kedua adalah al-haram. Haram itu melingkupi apa? Haram, mahdzur, dan makruh. Nah, jadi al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah itu bisa terwakili dengan kata al-halalu wal haram. Wahajatu dan kebutuhan annasi manusia ilaihi kepada fikih, ya, daruriyatun itu primer. Jadi manusia itu memahami fikih itu primer, sesuatu yang wajib. Ya. Makanya ketika kita buka-buka terkait ilmu apa sih yang harus dipelajari pertama kali, ya, ya ilmu ahwal, ilmu ahwal kalau bahasanya al Jarnuzi. Ilmu yang doruri pertama kali dipelajari adalah ilmu ahwal. Ilmu ahwal itu kita sedang dalam keadaan apa, kita butuh apa, kewajiban apa yang harus kita lakukan, nah itu kita pelajari. Ketika kita mukallaf, sudah akil balik, berarti ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang sholat dan puasa. Ketika kita sudah mendapatkan harta, punya uang, punya kambing banyak, ya, maka kita wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Ketika kita sudah punya uang banyak untuk berangkat haji, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu terkait haji. Nah, itu dinamakan dengan ilmu hal. Apa sih yang kita butuhkan? Ya, itu yang kita pelajari. Jadi kebutuhan manusia terhadap fikih itu doruriyah. Kenapa? Karena tanpa fikih, tanpa memahami fikih, manusia tidak bisa menjalankan syariat. Kalau manusia tidak bisa menjalankan syariat atau tidak menjalankan syariat, maka kemaslahatan dia itu terancam. Jadi, karena tadi kita katakan dan beliau mengatakan, ya, alladzi assasa qawaidul ahkam ala masolihil anam. Bahwasanya syariat itu konotasinya selalu berhubungan pada maslahat manusia. Maslahat, ada efek-efek positif yang kita dapatkan dari melaksanakan syariat. Sehingga ketika manusia itu tidak memahami aturan fikih, maka dia akan mengikuti aturan selain fikih. Ya. Kalau dia tidak paham fikih, apa sih yang harus dia lakukan dalam perdagangan, dalam niaga misalnya, apa sih yang boleh dan tidak boleh, mana yang riba, mana yang tidak riba. Ketika dia tidak tahu itu, berarti nanti dia akan berhukum dengan sesuatu yang lain selain syariat. Dan kemungkinan besar adalah berhukum dengan hawa nafsu. Ketika berhukum dengan hawa nafsu, ya berarti ada maslahat nanti yang tercerabut. Makanya daruri, makanya beliau mengatakan la farqa, maka tidak ada beda baina di antara khawasihim orang-orang awam, khwasim orang-orang khusus, yaitu para ulama, wal awam dan orang-orang awam. Jadi orang ulama itu juga wajib belajar fikih, orang awam itu juga wajib belajar fikih. Sama-sama wajib untuk mempelajari fikih. Ini sudah jam 21.20 nih. Kita mau lanjut 15 menit lagi atau kita sudahkan? Lanjut Ustaz. Kita lanjut ya. Sampai sebenarnya nggak panjang. Saya mau menyelesaikan satu bab ini saja lah. Terkait mukadimah yang pertama ini. Tapi saya agak percepat, nggak apa-apa ya. Saya agak percepat. Kita lanjut. Wa masailuhu, dan masalah-masalah fikih, masalah-masalah fikih itu ghairu munhasirah. Jadi ghairu munhasiratin. Tidak terbatas. Jadi masalah-masalah fikih itu tidak terbatas. Masalah-masalah fikih itu ya selalu banyak berkembang. Makanya kitab fikih itu tidak ada yang tipis. Kalau mau kitab fikih yang tipis berarti apa? Safinatun Najah ya. Safinatun Najah tipis. Tapi itu kan kitab fikih yang sangat dasar. Ternyata tidak ada yang tipis. Kitab fikih itu selalu besar dan setiap zaman itu selalu ada saja yang membuat kitab fikih. Ya.
selalu saja ada yang membuat kitab fikih. Tidak pernah berhenti. Itu kan menarik. Kok ulama kok ada saja kitab fikih terbaru gitu ya. Misalnya Syekh Ali Muhyiddin Al-Qurradaki, pakar ekonomi internasional di IUV itu punya Al-Haqibah Al-Iqtisadiyah, kitab fikih tentang ekonomi itu sampai awalnya sebanyak 12 jilid. Kemudian di tahun 2023 nambah 2 jilid lagi, jadi 14 jilid. Itu nanti kalau beliau masih hidup sampai tahun sekian bisa saja kitab itu jadi 20 jilid, 25 jilid. Jadi berkembang. Wa masailhu ghairu munhasirah. Masalahnya itu masalah-masalah fikih itu banyak, tidak terbatas. Wa furu'uhu dan furuk-furuknya, masalah detail-detail fikih, wasi'atun itu sangat luas, muntasyiratun itu sangat banyak. Makanya kalau teman-teman baca kitab fikih Syafi'i di kitab-kitab yang agak tebal, ya Fathul Mu'in saja lah misalnya, atau Nailur Roja lah, kawan-kawan yang dulu sudah pernah belajar sama ngaji bareng Nailur Roja. Itu kan bab sholat saja panjang sekali, detailnya sangat detail, banyak sekali hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu ada hukumnya, ternyata ada hukumnya. Kita tidak pernah berpikir bahwasanya hal-hal itu membatalkan sholat, tetapi ternyata membatalkan sholat. Nah, itu dibahas secara detail oleh para ulama. Makanya beliau mengatakan, furu'uhu, bab-bab detail fikih itu wasi'atun sangat luas, muntasyiratun itu tersebar banyak. Nah, wa innama tudbatu bil qawaid. Nah, banyaknya furu'-furu' itu, banyaknya detail-detail masalah itu oleh para ulama diatur atau disistematisasikan di dalam kaidah-kaidah. Jadi dibentuklah istilahnya, didobitkan, diberikan aturan, dibuatkan kaidah, dibuatkan rumus, sehingga tanpa menghafal semua detail masalah, tapi kita menghafal satu kaidah, itu bisa kita tahu hukumnya tanpa kita menghafal semua detail masalah di dalam bab fikih. Di bab niat misalnya, bab niat itu kan panjang, nanti kita baca panjang sekali. Tapi gara-gara kita bisa menghafal al-umur bima qasidiha, kemudian nanti kita pelajari rukun dan syarat-syaratnya, kita bisa menerapkan itu dalam banyak kesempatan dan dalam banyak kasus. Nah, beliau mengatakan wa innama tudbatu bil qawaid. Ya, yang banyak-banyak itu diatur, diklasifikasikan dalam kaidah-kaidah tertentu. Fakanat ma'rifatuha, maka mengetahui kaidah-kaidah fikih itu, wali'tina'u dan memberikan perhatian biha terhadap kaidah-kaidah fikih min a'dhamil fawaid adalah di antara faedah yang besar. Jadi kita bisa memahami kaidah fikih, yaitu kita sudah mendapatkan faedah yang sangat luar biasa. Lidzalika, oleh karena itu, asyara menunjuk Fadilatul Mudir, yaitu direktur Madrasah Sholatiyah, ala hadal abdul fakir, kepada hamba yang fakir ini, maksudnya Abdullah bin Said Al-Lahfi rahimahullah ta'ala. Jadi siapa mudir Sholatiyah saat itu ya? Fadilatul Syekh Al-Alama Muhammad Salim rahmatullah. Muhammad Salim. Jadi Syekh Muhammad Salim memerintahkan kepada Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahdi untuk menulis kitab atau untuk biidhahi qawaidil fiqhi al-ma'lumah, untuk menjelaskan kaidah-kaidah fikih al-ma'lumah yang sudah diketahui oleh para ulama, sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab tersebut. Wa ja'alaha nathron, wa ja'alaha dan menjadikan kaidah-kaidah tersebut, maksudnya adalah al-faraid al-bahiyah, ya, syair, kumpulan syair dari kitab Al-Asbah wan Nadhair yang awalnya itu bentuknya syair, itu diminta untuk dirubah menjadi nathron, menjadi prosa. Ankauniha mandumatan. Jadi awalnya beliau menjelaskan asal usulnya bahwa idhoful qawaid itu diambil dari bait-bait syair kitab Al-Faraid Al-Bahiyah. Al-Faraid Al-Bahiyah itu adalah bait-bait syair dari kitab Al-Asbah wan Nadhair yang ditulis oleh Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi alaihim. Ma'adhammi ziyadat,
dengan adanya beberapa tambahan. Jadi para ulama itu ketika menulis kitab itu pasti ada tambahan. Jadi tradisi ulama Islam itu begini, ada kitab kecil disarah. Jadi punya syarah. Syarah ini nanti ada hawasi namanya, khasiah-khasiah. Nanti khasiah-khasiah ini, catatan-catatan kaki ini nanti dibuatkan kitab kecilnya lagi, menjadi ringkasan lagi. Misalnya kita di PM3 dulu kita belajar apa? Matan Goya wa Takrib gitu ya. Matan Goya wa Takrib itu disyarah, banyak sarahnya. Salah satu yang kita pelajari dulu adalah Fathul Qorib Al-Mujib, karangan Ibnul Qasim. Fathul Qorib ini syarah dari matan Goya wa Takrib. Dan syarah Fathul Qorib ini ada hasiahnya, ada hasiah Imam Al-Baijuri. Begitu juga ketika kita baca Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu adalah syarah dari matan Qurratul Ain. Qurratul Ain ditulis oleh Syekh Al-Malibari, disyarah dalam kitab Fathul Mu'in, Al-Malibari juga, kemudian ada I'anatul Talibin. Nah, itu yang masyhur di Indonesia, kitab I'anatul Talibin. Meskipun kitab-kitab itu muter saja seperti itu, tetapi layahlu minaz ziyadah, pasti ada tambahan. Sebagaimana yang juga diungkapkan oleh Al-Lahji, ma'adhummi ziyadat, ada tambah-tambahan. Min kutubil ulama'i al-qajat, dari kitab-kitab para ulama yang mahir atau pemimpin. Takhiru yang tenang biha dengannya a'yunut talibin, pandangan para penuntut ilmu. Jadi kalau kita baca kitab ini ya kita tenang, maksudnya banyak hal yang sudah disebutkan oleh Al-Lahji di dalam Idhahul Qawaid. Wa tartahu ilaiha anfusur ragibin, dan merasa tenang, santai terhadap kaidah-kaidah tersebut jiwa-jiwa orang yang menginginkan belajar. Salikan maslakal al-ikhtisar. Jadi beliau menjelaskan bahwa kitab Idhahul Qawaid itu mukhtasar. Dia ringkas. Salikan maslakal ikhtisar. Beliau menjelaskan kitab itu tidak terlalu ringkas sehingga sulit untuk dipahami, juga tidak terlalu besar sehingga susah dipahami juga. Jadi beliau pertengah-tengahan. Khosyatal malali, takut nanti kita itu murid-muridnya itu malal. Malal itu apa? Malal artinya apa? Males, ngantuk atau bosan. Minal iktar, dari kebanyakan. Jadi santri itu kalau kebanyakan belajar juga malas itu. Fa'ajab tuh, kemudian saya ijabahi al-matluba, permintaan tersebut, wa as'aftu bil marghub, dan saya laksanakan bil marghubi, apa yang diinginkan. Nah, beliau menjelaskan fahaitu, maka ketika sorohtu saya menyebut dengan jelas ungkapan qala syarih. Jadi nanti di dalam kitab Idhahul Qawaid kita akan menemukan kata qala syarih, telah berkata pensyarah. Nah, siapa pensyarah ini? Jadi kalau beliau mengatakan qala asyarih, fal muradu bihi syarihul mandumah al asl. Jadi al mandumatil asli, yaitu al faqihu al allamah waliyullah taala asy-syekh Abdullah bin Sulaiman al Jarhazi. Nah, tadi saya sebutkan ada al mawahib. Kitab al mawahib itu adalah syarah dari matan al faraid al bahiyah. Nah, oleh al Jarhazi, Al-Faraid Al-Bahiyah itu disyarah di dalam kitab Al-Mawahib. Nah, kitab Al-Mawahib itu diringkas oleh Al-Lahji di dalam kitab Idhahul Qawaid Al-Fiqhiyah yang ada di hadapan kita ini. Jadi kalau kita menemukan nanti ungkapan qala syarihu di dalam Idhahul Qawaid, maka yang dimaksud adalah Sulaiman Al-Jarhazi. Jadi Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi. Kemudian wa haitsu sarrahtu, dan ketika saya jelas menyebut qala As-Suyuti, maka yang dimaksud adalah Al-Hafidz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Suyuti yang sudah masyhur. Kenapa kok beliau menyebut nama Imam As-Suyuti? Karena qawaid fikih di dalam mazhab Syafi'i itu telah menjadi patokan agak besar, yang menjadi marji, referensi adalah Al-Asbah wan Nadhair Imam As-Suyuti. Kemudian wan naqlu an ghairihima, dan penukilan dari selain keduanya, biwasitotihima, maka semuanya dari beliau berdua, illal qalila, kecuali sedikit. Maksudnya begini, beliau menjelaskan referensi utama dari kitab Idhahul Qawaid ini adalah Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair,
dan Imam Al-Jarhazi di dalam kitab Al-Mawahib. Nah, ketika beliau menyebut qala asy-syarihu, maka sudah jelas itu adalah Al-Jarhazi. Ketika beliau mengatakan qala as-Suyuti, maka sudah jelas itu adalah Jalaluddin As-Suyuti. Ketika beliau mengungkapkan misalnya qala Al-Izzu bin Abdissalam atau qala Al-Ghazali atau qala Al-Qarhi misalnya, maka beliau menyebut nama-nama tersebut, sebenarnya nama-nama itu atau pendapat-pendapat dari Al-Ghazali misalnya itu sudah disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Al-Asbah wan Nadhair. Hanya saja ketika Al-Lahji menulis di dalam kitab Idhahul Qawaid ini, beliau tidak mengatakan qala Suyuti, qala Al-Ghazali. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Tapi beliau langsung mengatakan qala Al-Ghazali, qala An-Nawawi, langsung tanpa menyebut qala Suyuti dulu. Nah, tapi berarti itu tidak amanah ilmiah dong. Seolah-olah Al-Lahji ini referensinya banyak. Padahal referensinya ya cuma satu atau dua, As-Suyuti dengan Al-Jarhazi. Nah, tidak ilmiah itu atau tidak amanah secara ilmiah itu kalau tidak dijelaskan di awal. Nah, beliau kan menjelaskan di sini. Beliau menjelaskan bahwasanya kalau beliau menukil dari selain As-Suyuti atau menyebut nama ulama selain nama As-Suyuti atau selain nama Al-Jarhazi, misalnya Al-Ghazali, ya sebenarnya ungkapan Al-Ghazali itu diambil dari kitabnya As-Suyuti. Ya sebenarnya diambil dari kitabnya Al-Jarhazi. Nah, jadi itu amanah. Kenapa? Karena sudah dijelaskan. Nah, beda sekarang orang nulis makalah kalau ke kampus itu kan baca jurnal, ungkapan siapa gitu ya, dilihat referensinya siapa. Dia langsung berkata Muhammad ibnu Asyur misalnya, bla bla bla. Padahal dia membaca ungkapannya Muhammad bin Asyur itu dari jurnal orang. Seharusnya kan misalnya penulis jurnal itu namanya Fatih. Maka secara amanah ilmiah kita akan mengatakan Muhammad bin Asyur berkata sebagaimana yang dinukil oleh Fatih di dalam jurnalnya bla 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 bla. Nah, itu amanah ilmiah karena kita menulis referensi di mana kita mendapatkan ungkapannya Muhammad bin Asyur tersebut. Tetapi kalau kita langsung tulis berkata Muhammad bin Asyur, maqasid syariah itu bla 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 bla. Padahal kita belum membaca atau bahkan tidak membaca sama sekali kitab maqasid syariahnya Ibnu Asyur. Nah, itu namanya pencurian intelektual, itu tidak boleh, itu tidak amanah. Nah, meskipun Al-Lahji mengatakan qala Al-Ghazali, tapi tidak langsung merujuk kepada Al-Mustasfa atau Asy-Syifa Al-Ghalil misalnya karangan Al-Ghazali, itu masuk dalam kategori masih amanah. Kenapa? Karena beliau sebutkan di dalam muqaddimahnya. Illal qalil, kecuali memang sedikit sekali yang beliau rujuk dari kitab yang lain tanpa lewat Al-Asbah dan Al-Mawahib. Famin tatabu'in nadhari al-qalil, maka dari keterbatasan pandangan. Jadi beliau tawadhu ya, beliau tawadhu. Wa indat tamam ja'altu al-wasam atau al-wisam. Ya, orang baca wisam wasam itu orang khilaf lah. Beliau menamakan kitab ini Idhahul Qawaid al-Fiqhiyah litullabil madrasati as-saulatiyah. Wa yashtamilu ala muqaddimatin wa thalathati abwabin wa khatimatin. Jadi buku ini terdiri dari muqaddimah, 3 bab dan 1 penutup. Wa ana as'alullah, dan saya memohon kepada Allah Ar-Raufa yang maha lembut, Ar-Rahimah yang maha penyayang, an yanfa untuk memberikan manfaat biha dengan kitab tersebut kama sebagaimana nafa'ah memberikan manfaat di aslinya dengan kitab aslinya, di asliha dengan aslinya An-Nazimi Nazm Al-Farid Al-Bahiyah. Wa an yaj'ala, dan menjadikan jam'i kerja saya ini, kumpulan yang saya lakukan ini, laha khalison, itu ikhlas liwajhil karim, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasababan, dan sebagai sebab lil fauzi, untuk keselamatan fi jannatin naim, agar bisa masuk ke dalam surga An-Naim. Innahu, sesungguhnya Allah waliyyu kulli khairin, adalah penguasa segala kebaikan, wa mutawallihi wa huwa dzul fadli, Allah adalah pemilik karunia al-azim yang maha agung. Wa hada awanu suru'i, wa hada, dan ini awanu, waktu asyuru'i, untuk memulai fil maksudi, pada isi bi'aunillahil ma'budi, dengan pertolongan Allah yang disembah.
Baik. Kita selesai pada malam hari ini. Besok malam, hari Rabu malam Kamis, kita mulai dari Al-Muqaddimah ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung di chat grup WA saja, bisa voice atau bisa tulisan, kemudian nanti saya jawab via itu saja. Untuk Zoom kita cukupkan sampai di sini, karena barangkali nanti ada yang sudah pengen istirahat, biar tidak kelamaan. Begitu ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pelan-pelan.